إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Al-Firqatun Najiyah ya, wa Ta'ifatul Mansurah ala Dha'il Kitab wa Sunnah, yaitu metode belajar atau beragama kelompok yang diselamatkan oleh Allah dan kelompok yang dimenangkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah menurut Al-Quran dan Sunnah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan halaman 58. Al-Khulasat, yajibu 'alal muslimin an yahkumu bil kitab was sunnati sahihah wa yatahakamu ilaiha fi kulli syai'. Wajib bagi setiap muslim dan seluruh kaum muslimin untuk bertahkim, berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, dan bertahkim, mengambil hukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala sesuatu. Amalan biqauli ta'ala, sebagaimana mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, surat Al-Maidah, dalam kau menghukum di antara mereka dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wa quluhu sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yahkum bima wa ma lam tahkum a'immatuhum bighairi ma anzalallah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Apabila pemimpin kaum muslimin tidak berhukum dengan selain, yakni tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan mereka pilih-pilih dalam dengan apa yang Allah turunkan dari wahyunya, yang menurut akal mereka baik diambil, yang enggak diambil menurut akal mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa 'alal muslimina an yulghul qawanin al-ajnabiyyah min biladihim kal qawanin al-faransiyah wal injiliziyah wa ghairiha mimma yukhalifu hukm al-islam, wa 'alla yalja'u ila al-mahakim allati tahkumu biqawanin tukhalifu al-islam, wa an yahtakimu ila al-islam 'inda man yathiquna bihi min ahli al-'ilm. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk menghilangkan undang-undang asing dari negeri mereka, seperti undang-undang bikinan Prancis dan Inggris dan yang lainnya yang menentang hukum Islam, dan agar mereka tidak bergantung kepada mahkamah-mahkamah yang tidak menggunakan undang-undang yang berhukum dengan undang-undang menentang Islam, dan mereka bertahkim kepada Islam, mengambil hukum kepada Islam, yaitu kita dengan menyerahkan kepada ulama yang mengerti tentang hukum Islam. Fadzalika khairul lahum, maka itu lebih baik buat mereka. Li'anna al-Islam yansifuhum, Islam akan memuliakan mereka, wa ya'dil bainahum, dan mengadil di antara mereka, yuwaffar alaihimul mal, dan justru akan memperbanyak, Allah akan memberkahi harta mereka, wal waqt, dan memberkahi waktu mereka, alladzi yadhi'u fil mahakim al-madaniyah, yang mana itu semua akan tersia-sia di dalam mahkamah modern, bila faedah tuzkar, ya, tanpa faedah yang disebutkan. Idhafatan lil azabil akbar yaumil qiyamah, apalagi nanti akan disiksa pada hari kiamat dengan siksa yang besar. Li'annahu a'rada an hukmillahil adil, karena dia berpaling dari hukum Allah yang adil, wa laja ila hukmil makhluqid dhalim, dan dia berpegang kepada hukum makhluk yang dhalim. Ikhwan sekalian, kembali kepada hukum Allah di sini. Iya, kita mulai dari diri kita. Maksudnya kita belajar hukum Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis, hukum Allah itu dalam segala hal. Dalam masalah akidah, kita kembali kepada Islam. Dalam masalah ibadah, kembali kepada Islam. Dalam masalah muamalat, jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya,
itu semua kembali kepada Islam. Ya, tentunya ini belajar, masing-masing belajar agama Islam dalam segala hal. Yang kedua, amalkanlah yang hukumnya fardu ain. Itu dulu, fardu ain. Kemudian fardu kifayah. Masing-masing mengamalkannya. Ajak diri dan keluarga dan sahabat, kerabat, semuanya untuk mengamalkan al-furud, yang wajib-wajib, fardu ain, fardu kifayah, yang sunnah muakkadah, sunnah yang mutlaqah, ya. Amalkan itu. Kemudian tinggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini dimulai dari diri sendiri. Kemudian perlu diketahui bahwa untuk bikin mahkamah-mahkamah syar'i itu dibutuhkan hakim-hakim yang mengerti hukum. Maka harus dibikin kuliatul qadha. Ya, kuliah hakim yang syar'i. Nah, Indonesia ada enggak? Atau kuliah al-ahwal syakhsiyah. Itu hanya kayak ada satu-satunya di mana? Di Jember, ya. Sekolah Tinggi Ilmu Islam Imam Syafi'i, STDI, ya. Di situ. Nah, jadi perlu dicetak dulu hakimnya. Kemudian juga penuntut umumnya yang Islami. Ya. Nah, begitu pula aparatnya juga. Ya, diajarkan pula syarat Islam. Nah, kalau ini enggak diajarkan, tidak akan mungkin bisa ditegakkan itu mahakim syar'iyah. Mahkamah syar'i tidak bisa ditegakkan kecuali perangkatnya disiapkan dulu. Harus dibikin sekolah-sekolah tinggi ilmu qadha. Di Saudi itu ada sekolah tinggi ilmu qadha. Ya, untuk S1, S2, S3. Mereka belajar itu bagaimana adab-adab hakim, ada penuntut umum, ya, begitu pula adab-adab aparat dan yang lainnya lengkap, ya. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin bisa. Ya, ini kalau cuma mari kita kembali kepada hukum Islam, ya, terus mencela negara, nggak ada manfaatnya. Kita bikin sekolah sebanyak-banyaknya, sekolah qadha, ya, yang dipelajari di situ bagaimana adabul qadhi, adab seorang hakim, dan juga ilmu-ilmu tentang menghakimi. Itu ada sekolahnya, ya. Nah, sekarang ada berapa hakim syar'i yang siap? Bisa dihitung nanti, ya kan? Berapa penuntut umum yang siap, yang mengerti syariat Islam? Kalau hukum non-Islam, mereka tahu itu. Bukan itu yang kita maksudkan, tapi hukum syar'i. Itu masalahnya, ya ikhwani. Makanya saya pribadi, ya ikhwani, ya, berusaha kita itu jangan bikin masalah, itu aja sudah. Supaya kita tidak bermasalah di pengadilan. Sebab pengadilan sekarang ini yang diterapkan bukan pengadilan syar'i. Dan saya berdoa sama Allah, ya Allah, jangan sampai kau jerumuskan aku ke dalam persoalan pidana. Kalau kita urusannya ini yang sekiranya tidak melanggar syariat, seperti bikin SIM, bikin STNK, itu ya nggak apa-apa kalau itu, ya ikhwah. Perkara-perkara yang sifatnya kriminalitas sehingga dipidana, bahkan dalam urusan perdata sebaiknya kita pilih yang syar'i. Karena di pengadilan agama itu ada pilihan, antum mau pakai apa? Mau pakai hukum Islam atau pakai hukum internasional atau konvensional? Nah, maka antum pilih yang hukum Islam. Kalau itu kalau urusan perdata. Jadi begitu maksudnya. Jadi kita mulai dari diri kita, kesadaran untuk mengamalkan Islam pada diri kita masing-masing. Ya, adapun halaman 59 di sini kita lewati saja. Sekarang halaman 60, asyirkul akbar wa anwa'uhu. Syirik yang besar dan macam-macamnya. Kata penulis, asyirkul akbar an taj'alillahi niddan aw mathilan ay syarikan syabihan
tad'uhu kama tad'u Allah atau tusrif lahu naw'an min anwa' al-ibadah kal istighatsati aw adh-dhabhi aw an-nadhri aw ghayriha. Fi as-sahihain an ibn Mas'ud sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayy adh-dhanbi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. An-nidd al-mathil wasy-syarik. Rawal Bukhari wa Muslim. Nah, sekarang bab baru ya kawan tentang syirik besar, pembahasan tentang syirik besar dan macam-macamnya. Syirik besar kata Syekh di sini rahimahullah, yaitu kau menjadikan tandingan bagi Allah atau yang semisal dengan Allah. Ya, dengan diyakini bahwa makhluk itu sama dengan Allah. Kemudian kau berdoa kepada Dia atau beribadah kepada Dia, menyerahkan ibadah kepada Dia sebagaimana kau berdoa kepada Allah. Atau kau serahkan kepada Dia, kepada selain Allah itu salah satu macam dari ibadah. Satu macam saja, apalagi dua macam. Itulah syirik. Ya, jadi berdoa kepada selain Allah. Karena apa? Orang yang berdoa itu menganggap bahwa selain Allah itu sama dengan Allah, bisa memberi manfaat, bisa menolak bala dan lain sebagainya. Maka itu syirik. Nah, nanti contoh-contohnya. Termasuk definisi syirik yang besar adalah menyerahkan satu saja bentuk ibadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Kal istighatsah. Istighatsah itu artinya meminta kepada, ini yang syirik ini ya, meminta kepada selain Allah dalam perkara emergency, darurat. Seperti ada orang kena bencana berat, dia nggak minta sama Allah, tapi minta kepada Nyai Roro Kidul misalnya, ini akhi. Nah, ini syirik. Atau menyerahkan, ini istighatsah ini memohon bantuan dalam kondisi emergensi darurat kepada mayat misalnya, siapapun mayat itu. Nah, itu syirik besar itu ya ikhwah. Dzabhi itu artinya menyembelih hewan ternak untuk atas nama selain Allah. Misalnya ketika dia menyembelih, dia menyebut dengan nama Al-Manat, seperti orang kafir Quraisy atau orang Arab dahulu zaman jahiliyah, kalau menyembelih hewan ternak di berhala namanya Al-Manat. Kenapa dinamakan Al-Manat? Likathrati ma yumna fi, karena banyaknya hewan ternak, darah hewan ternak yang ditumpahkan di berhala itu. Maka barang siapa yang menyembelih hewan ternak, ya, untuk selain Allah dan menyebut nama selain Allah, maka dia musyrik. Makanya kita menyembelih hewan ternak atau ketika berkorban atau aqiqah sebut nama Allah, bismillah, wallahu akbar, dengan nama Allah, dan Allah maha besar. Ya, jadi menyembelih hewan ternak karena selain Allah itu syirik. Au nadhr, atau nazar dia dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah, itu syirik. Au ghairiha, atau yang lainnya dari ibadah. Semua ibadah, barang siapa yang ditujukan untuk selain Allah, maka itu syirik besar. Oleh karena itu dalilnya di sini dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, apakah dosa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kau menjadikan tandingan bagi Allah, ya, padahal Allah yang menciptakan kamu. An-niddu itu sinonim dengan al-mathil, yang sama. Ya, ini ada, dia meyakini, orang musyrik itu meyakini ada makhluk yang sama dengan Allah, yang bisa memberi kebaikan dunia akhirat dan bisa menjauhkan dari keburukan dunia akhirat. Nah, itu syirik. Syirik itu sekutu, ya, atau tandingan itu. Maka barang siapa yang menjadikan tandingan dari makhluk sama dengan Allah, maka dia musyrik.
Tandingan itu ya kawan ada 4 macam disebut oleh para ulama. Yang pertama makhluk yang hidup. Yang kedua makhluk yang mati atau benda mati. Yang ketiga makhluk yang berakal. Yang keempat makhluk yang tidak berakal. Itu semua makhluk diciptakan oleh Allah. Dan itu bukan tandingan bagi Allah, karena Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan 4 hal itu. Makhluk itu semuanya. Semua yang ada di alam semesta ini makhluk. Langit dan bumi beserta isinya itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Maka itu bukan tandingan bagi Allah. Iya, karena makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan makhluk tidak bisa menciptakan makhluk. Iya kan? Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Yang bisa menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada itu hanya Khaliq, Al-Khaliq. Itu Allah yang maha menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Saya mau tanya antum, siapapun yang disembah selain Allah oleh orang musyrikin dari 4 hal tadi itu, makhluk hidup atau benda mati atau makhluk yang berakal atau yang tidak berakal, bisakah dia menciptakan semut dari tidak ada menjadi ada? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Apalagi menciptakan matahari dan bulan dan menciptakan langit dan bumi. Jelas tidak bisa. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat membicarakan tentang ciptaannya yang besar seperti langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Itu sebenarnya lil i'jaz, untuk melemahkan musyrikin dan sesembahan mereka. Karena musyrikin yang menyembah makhluk-makhluk tadi itu, makhluk-makhluk itu tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Yang bisa menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada hanya Allah wahdahu la syarikalah. Itulah makna i'jaz. Makanya Al-Quran ini mu'jizah. Karena apa? I'jazul musyrikin ayyatu bimithlihi, untuk melemahkan musyrikin, mendatangkan apa? Wahyu yang semisal Quran. Tidak bisa mereka untuk mendatangkan kitab semisal Al-Quran. Sekarang anwa' syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Yang pertama kata penulis rahimahullah, syirkut du'a. Ini syirik dalam berdoa. Maksudnya wa huwa du'a ghairillahi minal anbiya'i wal awliya. Itu berdoa kepada selain Allah. Berdoa meminta kepada selain Allah. Kepada siapa? Minta kepada para nabi dan para wali. Ya. Wali itu siapa? Wali itu orang yang dicintai dan orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-63, alladzina amanu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak perlu mereka takut dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang, dan tidak pula mereka bersedih hati dengan apa yang terjadi di masa lalu. Siapa mereka? Alladzina amanu, itu mereka itu orang-orang yang beriman dengan hati mereka, dengan iman yang benar. Wa kanu yattaqun, mereka bertakwa dengan anggota badan mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah wali Allah. Ini disebut dalam surat Yunus ayat 62-63.
Ini berdoa kepada para wali. Misalnya berdoa minta kepada para sahabat, berdoa minta kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, atau generasi setelah mereka. Ada yang berdoa minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang berdoa kepada siapa? Imam Syafi'i. Ada yang berdoa minta kepada siapa? Syekh Badawi di Mesir. Kalau di Yaman, orang-orang kuburiyun meminta kepada siapa? Al-Attas, Habib Al-Attas. Itu ya ikhwan, itu nama fam ya gitu ya. Kalau di Indonesia apa? Antum terlebih tahu sendirilah ya. Antum kasih contoh sendiri ya. Minta apa mereka kepada para nabi dan para wali itu? Minta rezeki. Minta rezeki. Fulus mia warna merah. Au syifa'il marad, atau minta disembuhkan dari sakit. Ini syirik. Atau yang lainnya. Kalau minta sama nabi dan wali aja musyrik, berdoa minta kepada nabi dan wali. Lah apalagi minta berdoa kepada bau raksoh, atau minta dan berdoa minta kepada siapa? Wali apa kuburan yang ada di Gunung Kawi ya. Itu ya, atau di Gunung Kemukus, atau di gunung yang lainnya, atau di pantai. Barangkali ada mayat di pantai dimintai juga. Allahu musta'an. Ada di salah satu, saya pernah mengantarkan mayat di salah satu kuburan. Terus itu ada pohon, di sampingnya situ ada kayak sesajen gitu ya. Saya tanya kepada kawan, ini apa maksudnya? Ini orang-orang kuburiyun menyembah pohon ini. Jadi pohon disembah. Memangnya pohon bisa ngasih apa? Ngomong aja nggak bisa. Ya, ditebang nggak bisa bela diri dia. Allahu musta'an. Dalil bahwa berdoa kepada selain Allah itu musyrik. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Surat Yunus. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu tidak bisa beri manfaat kepadamu dan tidak memberi musibah kepadamu, keburukan, tidak bisa memberi keburukan kepadamu. Jika kamu melakukan itu, yakni berdoa kepada selain Allah, kamu termasuk orang yang zalim, yakni musyrik. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Ya. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan wa dakhala an-nar." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah dari tandingan yang dia yakini bisa memberi manfaat atau madarat, dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Kalau orang Nasrani berdoa kepada Yesus, Nabi Isa, mereka berdoa minta kepada Nabi Isa, musyrik mereka. Atau berdoa kepada uminya, yaitu Maryam. Kalau orang Yahudi berdoa kepada siapa? Uzair. Kata mereka Uzair itu anak Allah, musyrik mereka. Kalau aliran Sabta Dharma berdoa minta kepada siapa? Semar, temannya Petro. Ya. Ada lagi apa ya, khuah? Orang yang berdoa minta sama mayat-mayat. Datang ke sana minta mayat. Ada yang keliling kemana? Ke kuburan-kuburan wali-wali untuk berdoa minta kepada wali-wali di kuburan-kuburan itu. Ini jelas syirik. Jelas syirik. Makanya Nabi menyatakan la tasyaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh melakukan rihlah
keluar kota safar sengaja mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka beribadah di tempat itu, kecuali 3 perkara, 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3 itu saja boleh. Adapun ada orang melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk beribadah ke kuburan ini, kuburan itu, kuburan ini. Ini enggak boleh ya, kawan. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya kuburan umum dengan kuburannya yang dikeramatkan itu? Apa bedanya? Enggak ada bedanya, sama-sama mayat. Memangnya mayat tertentu bisa memberi sesuatu? Tidak bisa. Orang-orang yang minta pesugihan kepada mayat yang bernama Pangeran Imam Sujono atau yang semisalnya, apakah Pangeran Imam Sujono masih punya harta? Enggak ada, sudah habis hartanya, dibagi ahli waris. Entek bisa. Ahli warisnya enggak jelas kemana sudah. Ya, jadi minta harta. Allah musta'an. Mayat semua selain para nabi dan para rasul itu bangkai. Mereka udah hancur di tulang belulang. Mayat-mayat itu di kuburan hancur di tulang belulang. Dia nggak bisa mempertahankan dirinya, tubuhnya dari ulat. Dimakan ulat putih di kuburan itu. Lah kok mau menyelamatkan orang yang ada di dunia? Nggak bisa. Paham? Itu ya. Kalau pengen mengingat hari akhirat, mengingat kematian, datanglah ke kuburan umum yang terdekat. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang boleh kalian ziarah kubur, ya, untuk mengingatkan kalian dengan apa? Akhirat. Ini kalian akan mati seperti mereka. Man mat qad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati, kiamat dia sudah. Karena akan dibalas di alam kubur deh. Jadi kalau misalnya ada orang mati nih malam ini, terus dikubur subuh atau jam 9 pagi atau ba'da subuh, atau karena keluarganya ada yang jauh-jauh mau datang, ya sudah ba'da duhur, setelah salat duhur, salat jenazah baru dikuburkan. Maka ba'da duhur itu dia langsung merasakan nikmat atau siksa di alam kubur. Gitu ya, kawan. Kemudian ziarah kubur itu yang dilakukan oleh Nabi adalah mendoakan mereka. Makanya Nabi berdoa, Assalamualaikum ahlad diyar dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Asallallahu lana wa lakum al-afiyah yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustaakhirin. Semoga Allah beri keselamatan buat kalian wahai kaum mukminin yang ada di kuburan ini. Ya, insyaallah kita juga akan menyusul kalian mati. Aku minta kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Semoga Allah merahmati yang duluan mati dari kalian dan yang belakangan dari kami. Jadi memberi manfaat kepada mayat-mayat itu yang ada di kuburan dengan doa, mendoakan mereka. Bukan kita mengambil manfaat dari mayat untuk minta doa sama mereka. Mana bisa mayat mendoakan kita atau memberi kita? Nggak bisa. Sering orang salah paham dalam masalah ini. Dikira ziarah kubur itu meminta sesuatu kepada mayat. Ini syirik. Justru kita yang mendoakan mayat, karena mereka butuh doa kita. Nabi ketika ziarah kubur di Baqi', Baqi' itu kuburan penduduk Madinah, samping kiri Masjid Nabawi. Itu Nabi mendoakan, Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunilah mayat-mayat yang ada di kuburan Gharqad, Baqi' Gharqad. Jadi memberi manfaat kepada mayat dengan mendoakan mereka. Bukan kita mengambil manfaat, yaitu minta-minta sama mereka. Itu salah besar itu. Besar itu, bukan kecil itu. Syirik. Minta-minta kepada mayat. Gitu ya. Kemudian
Dalil ala anna du'a ghairullah minal amwat wal ghaibin syirk qaulullah ta'ala. Dalil lain bahwa berdoa kepada selain Allah dari mayat-mayat dan orang gaib yang tidak ada di tempat adalah syirik. Firman Allah Ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian seru atau berdoa, kalian minta selain Allah, mereka tidak memiliki qitmir. Qitmir itu kulitnya kurma. Antum tahu kurma? Bagian atasnya yang kering itu kan ada kulitnya toh, yang bisa dicuil begini, ya. Nah, itu qitmir. Yakni mayat-mayat itu tidak bisa menciptakan qitmir dan memilikinya. Yang bisa menciptakan qitmir dan kurma itu hanya Allah. Mayat-mayat dan seluruh makhluk tidak bisa menciptakan qitmir, apalagi kurma. Qitmir aja nggak bisa. In tad'uuhum, jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Jadi mayat-mayat itu ketika ada orang berdoa minta sama mayat itu nggak dengar. Sebagaimana Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Innaka la tusmi'ul mauta, kalian tidak bisa memperdengarkan suara kalian pada orang mayat, orang mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kalian tidak bisa memperdengarkan suara kalian kepada orang yang sudah mati di kuburan. Pertanyaan, mereka pakai dalil ini bahwa mayat mendengar suara terompah sandal orang-orang yang berjalan di sekitarnya. Di sini ada dua faedah. Yang pertama, kata ulama di sini maksudnya larangan pakai sandal ketika masuk kuburan. Karena kalau kita pakai sandal itu menyakiti mereka. Maka lepas sandalmu, bawa aja sandalnya. Kalau sandalnya mahal harganya 1 juta gitu ya, bawa aja masuk ya akhi, ditenteng begitu, letakkan di kresek. Oh, kalau diletakkan di luar sana hilang nanti, ya kan? Dibawa aja. Kemudian yang kedua, ini khusus. Sandal ini khusus, cuma sandal saja. Selain sandal nggak dengar mereka. Yang kedua ada khusus, yaitu ketika Nabi waktu perang Badar memasukkan mayat-mayat kafir Quraisy ke Qalib Badar, sumur Badar. Di antaranya Abu Jahal di situ. Maka Nabi bersabda, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah pada kalian, yaitu azab? Umar nanya, apakah mereka dengar ya Rasulullah? Mereka sangat mendengar. Saat itu saja. Adapun setelah itu nggak ada lagi riwayat ya bahwa Nabi dan para sahabat kemudian memperdengarkan suara kepada mayat-mayat yang lainnya, nggak ada. Nah, jadi contoh lain ya ikhwan ya, ada sebagian orang meletakkan karangan bunga-bunga hidup, melati, sedap malam dan lain-lain di kuburan itu. Keyakinannya apa? Untuk meringankan siksa, kata mereka. Kita tanya, apakah itu diamalkan oleh para sahabat? Tidak ada. Nabi pernah mengamalkan itu sekali. Kata Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW melewati 2 kuburan. Terus kata Nabi 2 orang ini disiksa. Yang pertama karena tidak membersihkan air kencing. Yang kedua karena apa? Suka mengadu domba orang. Maka Nabi mengambil pelepah kurma, ditancapkan di 2 kuburan itu. Maka sahabat tanya, kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Mudah-mudahan itu disebab Allah meringankan keduanya selama tidak layu. Apakah sahabat mengamalkan itu untuk kuburan yang lainnya? Tidak. Itu khusus Nabi. Nabi ya. Nabi diberitahu oleh Allah. Kalau kita nanam pohon beringin di situ, apakah ada jaminan dari Allah bahwa Allah meringankan siksa orang itu? Tidak ada jaminan. Makanya para sahabat tidak pernah menanam pohon apapun di kuburan Baqi sampai hari ini. Ini penting memahami fikih itu berdasarkan pemahaman dan pengamalan sahabat.
Jangan menurut saya karena Nabi menanam pohon, ayo kita tanam pohon rame-rame. Padahal sahabat tidak pernah seperti itu. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Sekiranya menanam pohon itu di tiap kuburan itu bagus, tentu didahului oleh para sahabat dan difatwakan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Tanya, coba buku Imam Syafi'i Al-Um, apa ada itu? Imam Syafi'i berfatwa adalah disunahkan menanam pohon di kuburan. Apa ada? Coba tanya. Enggak ada. Enggak ada Imam Syafi'i berfatwa seperti itu. Ya. Jika kalian berdoa kepada mereka, kepada mayat-mayat itu, kalian tidak mendengar. Mereka tidak mendengar doa kalian. Karena alamnya udah beda, di alam barzakh. Kita alam dunia. Alamnya udah beda. Makanya kita juga tidak mendengar suara siksa itu. Alam barzakh. Walau sami'u mastajabu lakum. Sekiranya mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab doa kalian. Memang tidak bisa memberi apa-apa mayat-mayat itu. Memangnya mayat itu bisa keluar terus ngasih duit? Tidak bisa. Nasi padang? Tidak bisa. Memangnya dia bisa masak di alam kubur? Enggak bisa ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Yang minta-minta itu kepada mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu mengingkari. Yani berlepas diri. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa memberitahu kamu tentang masalah ini selain Allah yang Maha tahu. Surat Fatir. Yang kedua, syirik dalam sifat. Yani menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau sebaliknya menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Itu syirik. Contohnya dalam masalah sifat Allah yang ghaib, mengetahui yang ghaib. Kal i'tiqad bi anna al-anbiya wal awliya ya'lamuna al-ghaib. Seperti keyakinan sebagian orang yang musyrikin yang meyakini bahwa para nabi dan para wali mengetahui yang ghaib. Mengetahui yang ghaib. Padahal yang mengetahui yang ghaib secara keseluruhan hanya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada di sisi Allah kunci-kunci semua perkara yang ghaib. Semua perkara yang ghaib, apa yang telah terjadi, apa yang sekarang sedang terjadi di alam semesta ini, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang, hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui semua perkara yang ghaib kecuali Dia, Allah. Makanya dukun-dukun itu kafir. Kenapa? Karena dia mengaku punya ilmu ghaib. Dia tahu misalnya siapa pencuri di rumah fulan. Ya karena diberitahu sama jinnya. Jin perewangan dia. Jin korin dia. Yang senantiasa dia sembah. Jin itu disembah sama dukun itu. Maka jin itu kerjasama dengan jin-jin yang lainnya untuk memberitahu dukun ini siapa pencuri di rumah orang itu. Begitu ya, wah. Tidak, kalau nggak diberitahu sama jin, dia nggak tahu. Nah, ya, maka kita dilarang mendatangi dukun-dukun, karena dukun-dukun itu kafir dan ikhwan syayatin, mereka itu teman-temannya syaitan. Ya. Nah, jadi, sekarang para nabi-nabi, ya, itu diberitahu oleh Allah tentang perkara ghaib dan itu terbatas. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Surat Jin, surat Al-Jin. Allah itu alimul ghaib, mengetahui semua yang ghaib. Tidak akan ditampakkan ilmu ghaibnya. Ini sebagian dari ilmu ghaib Allah. Illa man irtada ala ghaibi ahada, kepada seorang pun tidak akan diberitahu masalah ghaib ini. Illa man irtada min rasul, kecuali yang diridhai dari rasul. Itu pun sebagian. Ketika para nabi dan para rasul itu sudah meninggal,
Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu siapa yang hadir di Masjid Al-Muttaqin, APM. Siapa yang hadir di sini? Mana tahu para nabi dan para rasul. Enggak tahu kan? Jelas ya kok. Maka barang siapa yang menyamakan makhluk mengetahui yang gaib seperti Allah, maka dia musyrik. Karena menyamakan makhluk mengetahui sifat yang gaib, memiliki ilmu gaib sebagaimana Allah. Ini syirik. Makanya semua dukun-dukun, tukang ramal, ya, jangan dipercaya. Dan jangan dibaca cerita dia. Ramalan-ramalan dia itu jangan dipercaya. Dan gak usah dipercaya. Ketika ilmu tentang masalah ini gak dibahas, maka banyak masyarakat yang percaya dengan tukang ramal. Sehingga dia datang ke situ. Bagaimana nih nasib saya ke depan ini Pak tukang ramal? Wahai para gak normal, ya. Oh, kamu lahir kapan? Oh, Maret. Wahai kamu bintangnya Pisces. Pisces itu begini, saya ramal nih. Sini mana? Nih tanganmu sini. Nah, inilah dukun ya. Jangan dipercaya dia. Jangan didatangi dia. Kata Rasulullah, "Man ata kahinan aw 'arrafan lam tuqbal salatuhu 40 yawman aw fi riwayat lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Wa fi riwayat, "Man ata kahinan ya fasaddaqahu bima yaqul laqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun itu, maka dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzan ya ikhwan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu